terdakwa yang didampingi Elia alias Umi alias istri terdakwa. Selanjutnya, terdakwa memerintahkan Muhammad Amin untuk membuat daftar list rekapitulasi seluruh pekerjaan yang ada di Dinas PUPR Kota Bima tahun anggaran 2019, bahwa atas perintah terdakwa tersebut selanjutnya Muhammad Amin meminta Burhan, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR Kota Bima untuk membuat daftar list rekapitulasi pekerjaan di Dinas PUPR Pemkot Bima tahun anggaran 2019 dengan memisahkan daftar list proyek pengadaan langsung dan lelang tender. Setelah daftar rekapitulasi pekerjaan yang diminta terdakwa tersebut selesai dibuat dalam bentuk tabel yang dalam kolom pertama nama proyek, kolom kedua pagu anggaran proyek, dan kolom ketiga keterangan kolom kosong. Kemudian Muhammad Amin dan Burhan menghadap terdakwa di rumah pribadi dan dinas wali kota Bima tersebut. Lalu daftar rekapitulasi pekerjaan yang di bawahnya tersebut diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa daftar list rekapitulasi pekerjaan yang kosong pada kolom keterangannya tersebut akan disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa, bahwa daftar rekapitulasi pekerjaan yang disimpan terdakwa selanjutnya pada kolom ketiga keterangan yang masih kosong diisi oleh terdakwa dengan nama-nama pihak-pihak atau perusahaan yang akan digunakan oleh Muhammad Magdis alias Dedi sebagai pemenang dan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima. Mengenai pengisian data perusahaan yang akan dijadikan pemenang dan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan Muhammad Magdis alias Dedi tersebut, maka Muhammad Magdis alias Dedi berkonsultasi dengan Jamaluddin selaku konsultan direktur CV Ngangru by konsultan untuk mencarikan perusahaan mana yang dapat dipergunakan atau dipinjam oleh Muhammad Magdis alias Dedi untuk mengerjakan pekerjaan berdasarkan daftar list rekapitulasi pekerjaan yang telah dimiliki oleh terdakwa. Hal ini karena Jamaluddin mempunyai data-data perusahaan yang dapat diploting ke dalam daftar rekapitulasi tersebut di lingkungan pemerintah Kota Bima, bahwa setelah daftar rekapitulasi pekerjaan tersebut diisi dengan nama-nama orang atau perusahaan, selanjutnya terdakwa melalui Rian, ajudan wali kota Bima, memerintahkan Muhammad Amin untuk menghadap terdakwa di rumah pribadi dan dinasnya tersebut. Setelah Muhammad Amin bersama Burhan tiba di rumah pribadi dan dinas terdakwa, lalu terdakwa didampingi Elia alias Umi Eli menemui Muhammad Amin dan Burhan. Lalu terdakwa memberikan daftar list rekapitulasi pekerjaan yang telah terisi nama-nama orang perusahaan dan memerintah dengan kalimat untuk diselesaikan, sehingga atas pemerintah yang disampaikan terdakwa tersebut Muhammad Amin memahaminya bahwa nama-nama orang-orang atau perusahaan yang telah diisi dalam daftar list rekapitulasi pekerjaan dalam pengadaan langsung maupun lelang tender yang diserahkan terdakwa tersebut haruslah dimenangkan, bahwa selanjutnya daftar list rekapitulasi pekerjaan pengadaan langsung serta pekerjaan melalui lelang tender di Dinas PUPR tahun 2019 yang sudah diisi nama-nama orang atau perusahaan dari terdakwa tersebut. Kemudian Muhammad Amin menyerahkan kepada Burhan agar diberitahukan kepada para kepala bidang yang ada di Dinas PUPR Pemkot Bima dan juga diserahkan kepada Iskandar Zulkarnain selaku Kabak LPBJ Pemkot Bima untuk dilaksanakan proses pemenangan lelangnya, bahwa daftar list rekapitulasi pekerjaan pengadaan langsung dan melalui tender yang diminta oleh terdakwa tidak hanya untuk Dinas PUPR saja, namun hampir semua dinas yang ada di Pemkot Bima pada awal tahun 2019 dimintakan oleh terdakwa, dan juga penentuan pihak-pihak yang akan melakukan pekerjaan baik nama-nama orang atau perusahaan adalah dari terdakwa dan Elia alias Umi Eli istri terdakwa, bahwa dalam berkembangnya Muhammad Magdis alias Dedi sebagai adik ipar terdakwa juga sering melakukan pertemuan dengan Fahad selaku Kabid Karya Cipta Karya Dinas PUPR Pemkot Bima yang juga merupakan orang kepercayaan dari terdakwa dan juga bisa disebut sebagai wali kota kecil untuk membahas pengaturan dan pembagian pemenang proyek-proyek yang terdapat di dinas-dinas Pemkot Bima yang dilakukan di rumah pribadi dan dinas terdakwa bersama-sama Rizal Afriansyah alias Edward selaku Kepala PT PMKP Dinas PUPR dan Iskandar Zulkarnain selaku Kepala Bagian LPBJ Pemkot Bima. Setelah Iskandar Zulkarnain menerima daftar list rekapitulasi pekerjaan yang berisi nama-nama orang atau perusahaan yang telah disetujui terdakwa akan melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Pemkot Bima maupun dinas lain selanjutnya baik melalui terdakwa Elia alias Umi Eli maupun melalui Fahad kepada Iskandar Zulkarnain. Selanjutnya Iskandar Zulkarnain memberitahukan kepada para ketua dan anggota Pokja yang terdapat di LPBJ Pemkot Bima bahwa setiap pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan
sudah ada calon pemenangnya, dan Pokja harus memenangkan perusahaan yang sudah dimintakan oleh Iskandar Zulkarnain sesuai daftar rekapitulasi pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa Elia alias Umi, Eli maupun dari Fahad. Berikut dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di dinas-dinas Pemkot Bima tahun anggaran 2019 yang dikerjakan oleh Muhammad Magdis alias Dedi, baik dengan menggunakan perusahaan PT Risalah Jaya Konstruksi maupun dengan pinjam perusahaan bendera perusahaan lain sesuai daftar list rekapitulasi pekerjaan dari terdakwa, diantaranya 1. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan perumahan OIFO 2 pada Dinas BPBD Pemkot Bima dengan nilai kontrak sebesar 10.219 juta rupiah menggunakan perusahaan PT Risalah Jaya Konstruksi. 2. Pekerjaan pelebaran jalan Nungga Toloweri CS pada bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar 6.710.583.000 rupiah menggunakan perusahaan PT Risalah Jaya Konstruksi. 3. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan perumahan OIFO 1 pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar 5.321.521.192.000 dengan menggunakan perusahaan CV Nawi Jaya. 4. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan perumahan Jati Baru pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar 1.360.988.017 rupiah dengan menggunakan perusahaan CV Zafira Bima. 5. Pekerjaan pengadaan listrik dan PJU perumahan OIFO 2 pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar 1.985 juta rupiah dengan menggunakan perusahaan PT Lombok Bali Sumbawa. 6. Pekerjaan pengadaan listrik dan PJU perumahan OIFO 1 pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar 910 juta rupiah dengan menggunakan perusahaan CV Bukalayar. 7. Pekerjaan pengadaan listrik dan PJU perumahan Jati Baru pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar 615.837.178 rupiah dengan menggunakan perusahaan CV Bukalayar. 8. Pekerjaan pengadaan lampu jalan Kota Bima pada bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar 1.437.559.559 rupiah dengan menggunakan perusahaan CV Cahaya Berlian yang direkturnya adalah Nasuhan yang merupakan kakak kandung dari Muhammad Magdis alias Dedi. 9. Pekerjaan pengembangan jaringan perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima pada bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar 571.733.000 rupiah dengan menggunakan CV Nawi Jaya. 10. Pekerjaan pengembangan jaringan perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima pada bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar 476.560.000 rupiah dengan menggunakan perusahaan CV Tembanae. 11. Pekerjaan pengembangan jaringan perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima pada bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar 286.990.000 rupiah dengan menggunakan perusahaan CV Indo Bima Mandiri. 12. Pekerjaan pengembangan jaringan perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Sarae dan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima pada bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar 384 juta rupiah dengan menggunakan perusahaan CV Mutiara Hitam. 13. Pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda 4 atau mobil unit penerangan MUPEN bersumber DAK 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai kontrak 797 juta rupiah dengan menggunakan perusahaan CV Foni Perdana. 14. Pekerjaan pengadaan peralatan dan sarana penunjang sidang tera dalam kurung DAK pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dengan nilai kontrak sebesar 562.919.610 rupiah dengan menggunakan perusahaan CV Yoanita. 15. Pekerjaan rehabilitasi DI Dadi pada bidang SDA Dinas PUPR Kota Bima dengan nilai kontrak sebesar 990 juta rupiah menggunakan perusahaan CV Brilian, sehingga total nilai kontrak proyek-proyek yang dikerjakan atau diplotting untuk Muhammad Magdis alias Dedi selama tahun 2019 baik menggunakan perusahaan sendiri maupun dengan pinjam bendera perusahaan lain seluruhnya dengan nilai sejumlah
Rp32.629.692.280 bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah diploting untuk Muhammad Magdis alias Dedi tersebut, dalam pelaksanaannya selalu dibantu oleh Rizal Afriansa selaku Kepala UPT BPMKP Dinas PUPR Pemkot Bima, yaitu dalam hal penyewaan alat berat dan dump truck beserta vibro yang dimiliki oleh UPT BPMKP, dan juga bantuan lainnya di luar dari tugas Rizal Afriansa. Selain itu juga dibantu oleh Dedi Salahuddin terkait dengan pekerjaan-pekerjaan perpipaan. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdapat paket pekerjaan yang dimenangkan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan daftar list rekapitulasi pekerjaan di Pemkot Bima sesuai arahan dari terdakwa. Hal ini seperti pekerjaan pembangunan pos Kesdes Rontu yang bersumber dari DAU dan ditunjuk pemenangnya oleh Pokja adalah CV Rahayu. Padahal sesuai daftar list rekapitulasi pekerjaan seharusnya sesuai arahan terdakwa dimenangkan CV Tembanai. Atas hal tersebut, selanjutnya Iskandar Zulkarnain selaku Kabak LPBJ Pemkot Bima memerintahkan Jikrullah atau Pokja pekerjaan tersebut untuk menghadap terdakwa. Setelah Jikrullah menghadap di rumah pribadi dinas terdakwa, Jikrullah bertemu dengan Elia alias Umi Eli yang didampingi Muhammad Magdis alias Dedi. Selanjutnya Elia alias Umi Eli mengatakan, bagaimana cara untuk memenangkan CV Tembanai? Lalu Jikrullah menjawab, kita sudah masuk di tahap penetapan pemenang dan tidak bisa lagi ubah hasil penetapan pemenang. Atas jawaban tersebut, Elia alias Umi Eli menyuruh Jikrullah pulang. Bahwa terhadap salah satu pekerjaan tahun 2019 yang dikerjakan oleh Muhammad Magdis alias Dedi, yaitu pekerjaan pelebaran jalan Nungga Toloweri CS tahun anggaran 2019, pernah akan dilakukan pemotongan nilai kontrak dari yang semula senilai 6.200 juta rupiah menjadi 5.900 juta rupiah. Selanjutnya Agus Salim selaku PPK terhadap pekerjaan tersebut dihubungi oleh ajudan Elia alias Umi Eli yang meminta agar Agus Salim untuk menghadap Elia alias Umi Eli. Dalam pertemuan tersebut Elia alias Umi Eli dengan Agus, selanjutnya Elia alias Umi Eli menyampaikan, jika memungkinkan jangan dilakukan pemotongan nilai kontrak dalam pekerjaan pelebaran jalan Nungga Toloweri CS tahun anggaran 2019. Atas penyampaian tersebut, Agus Salim mengatakan bahwa jika tidak dilakukan pemotongan maka akan menjadi temuan dalam pemeriksaan inspektorat atau audit badan pemeriksa keuangan. Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019 atas permintaan terdakwa Muhammad Amin selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima memerintahkan kembali Burhan untuk membuat daftar list rekapitulasi pekerjaan untuk paket penunjukan langsung pada Dinas PUPR Kota Bima tahun anggaran 2019 dengan mengatakan, tolong Pak Burhan, tolong dibuatkan rekap paket yang menunjukkan langsung penunjukan langsung karena ada permintaan Pak Wali. Dan dijawab Burhan, siap saya buatkan. Selanjutnya Burhan membuat daftar list rekapitulasi pekerjaan dengan format tabel yang di dalamnya terdapat kolom nama pekerjaan, pagu anggaran pekerjaan, dan kolom keterangan atau kolom kosong. Setelah daftar list rekapitulasi pekerjaan tersebut jadi, beberapa hari kemudian Burhan menyerahkan daftar list tersebut kepada Muhammad Amin di kantor Dinas PUPR Kota Bima, yang selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa dengan mengatakan, nanti malam kita ke rumah Pak Wali bawa rekap ini. Dan dijawab Burhan, siap. Bahwa kemudian pada hari yang sama Muhammad Amin dan Burhan menghadap terdakwa di rumah pribadi dan dinasnya. Setelah Muhammad Amin dan Burhan bertemu terdakwa, lalu daftar list rekapitulasi pekerjaan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan menyampaikan, simpan dulu di atas meja itu. Lalu Muhammad Amin dan Burhan menjawab siap. Beberapa hari kemudian atas perintah Muhammad Amin, Burhan menghadap terdakwa ke rumah pribadi dan dinasnya untuk mengambil kembali daftar list rekapitulasi pekerjaan yang telah terisi. Kemudian sesampai di rumah tersebut, Burhan bertemu dengan Elia alias Umi Eli. Selanjutnya Elia alias Umi Eli menyerahkan daftar list rekapitulasi pekerjaan dalam 4 map folio jumlah bidang pada Dinas PUPR Kota Bima dan mengatakan serahkan ke masing-masing bidang. Setelah itu Burhan menjawab, iya saya langsung pulang. Kemudian Burhan membawa daftar list rekapitulasi pekerjaan dalam 4 map folio tersebut. Setelah Burhan sampai di kantor Dinas PUPR Pemkot Bima, Burhan menyerahkan langsung 4 folio berisi daftar list rekapitulasi pekerjaan dan nama calon pemenang dari Elia alias Umi Eli tersebut kepada Kepala Bidang pada Dinas PUPR Kota Bima, yakni Agus Salim selaku Kepala Bidang Bina Marga, Pahat selaku Kabid Cipta Karya, Isdinur Rahman selaku Kabid Sumber Daya Air, dan Ririn Kurniawati selaku Kabid Penataan Ruang dengan mengatakan ini dari Umi Eli.
Bahwa selanjutnya tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022, terdakwa juga memerintahkan Muhammad Amin untuk membuat rekapitulasi list seluruh proyek pengadaan di Dinas PUPR Kota Bima, baik pengadaan langsung maupun tender. Kemudian Muhammad Amin memerintahkan Arif Budiman selaku Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Kota Bima, pengganti Burhan, untuk mengantarkan daftar rekapitulasi pekerjaan di Dinas PUPR kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengisi nama-nama calon penyedia atau rekanan yang akan mengerjakan pengadaan langsung maupun tender dan menyerahkan daftar tersebut kepada Arif Budiman. Bahwa sejak tahun 2020 Arif Budiman selalu didampingi oleh Fahad saat memberikan daftar list rekap tersebut kepada terdakwa maupun pada saat mengambil kembali daftar list rekap pekerjaan yang sudah diisi oleh terdakwa. Karena Fahad ditugaskan oleh terdakwa untuk mengawal Arif Budiman agar pengaturan pengadaan langsung dan tender sesuai dengan arahan dari terdakwa. Karena sebelumnya Arif Budiman tidak dikenal oleh terdakwa, tidak seperti Burhan yang merupakan keluarga dari terdakwa. Bahwa untuk pekerjaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdakwa memberikan kepercayaan kepada Fahad selaku Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Pemkot Bima untuk mengelola proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR Kota Bima. Hal ini juga pernah disampaikan Fahad kepada Muhammad Amin bahwa dirinya merupakan orang kepercayaan terdakwa untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan di Dinas PUPR dan menentukan siapa pemenangnya. Bahwa daftar list rekapitulasi pekerjaan melalui lelang atau tender yang telah diisi terdakwa tersebut untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 juga diserahkan kepada Iskandar Zulkarnain selaku Kabak LPBJ Pemkot Bima. Sedangkan untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diserahkan kepada Agus Salim pengganti Iskandar Zulkarnain, di mana Iskandar Zulkarnain maupun Agus Salim selalu memenuhi arahan terdakwa untuk memenangkan perusahaan yang ada di dalam daftar list rekapitulasi pekerjaan tersebut. Selanjutnya hal ini juga dikoordinasikan dengan Muhammad Amin bahwa untuk melancarkan pemenangan perusahaan sesuai daftar list rekapitulasi pekerjaan atas arahan terdakwa dalam proses pengadaan di LPBJ Pemkot Bima. Selanjutnya Fahad, Rizal Afriansa dan Jamaluddin meminta kepada para PPK terkait untuk memberikan dokumen HPS, KAK dan spesifikasi teknis yang biasanya diberikan dalam bentuk soft copy untuk membantu pembuatan dokumen penawaran oleh perusahaan dalam daftar list yang akan dimenangkan tersebut, sehingga para PPK mau memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Fahad, Rizal Afriansa dan Jamaluddin, karena para PPK telah memahami bahwa para pemenang pekerjaan tersebut sudah ditentukan oleh terdakwa Elia alias Umi Eli maupun Muhammad Magdis alias Dedi. Izin majelis dilanjutkan teman saya. Bahwa terhadap pekerjaan yang terdapat di Dinas Pemkot Bima tahun anggaran 2020 yang dikerjakan oleh Muhammad Magdis alias Dedi, baik dengan menggunakan perusahaan PT Risala Jaya Konstruksi maupun dengan pinjam perusahaan bendera perusahaan lain sesuai daftar list pekerjaan dari terdakwa diantaranya ini: 1. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan perumahan Jati Baru dengan nilai kontrak sebesar Rp952.691.611 menggunakan perusahaan CV Zafira Bima. 2. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan perumahan OIVO 1 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.141.912.741 menggunakan perusahaan CV Nawijaya. 3. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan perumahan OIVO 2 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.242.800.000 menggunakan perusahaan PT Risala Jaya Konstruksi. 4. Pekerjaan pengadaan listrik dan PJU perumahan Jati Baru dengan nilai kontrak sebesar Rp410.807.846 menggunakan perusahaan CV Bukalayar. 5. Pekerjaan pengadaan listrik PJU perumahan OIVO 1 dengan nilai kontrak sebesar Rp592.354.000 menggunakan perusahaan CV Bukalayar. 6. Pekerjaan pengadaan listrik dan PJU perumahan OIVO 2 dengan nilai kontrak sebesar Rp748.400.000 menggunakan perusahaan PT Lombok Bali Sumbawa. 7. Pekerjaan pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan Jati Baru dengan nilai kontrak sebesar Rp869.050.000 menggunakan CV Indo Bima Mandiri. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2020, terdakwa dan Elia alias Umi Eli, istri terdakwa, memerintahkan Iskandar Zulkarnain selaku Kabak LPBJ Pemkot Bima
agar Zikrullah selaku anggota Pokja menghadap terdakwa di rumah pribadi atau dinasnya karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan daftar rekapitulasi yang sudah ditentukan oleh terdakwa. Setelah Zikrullah sampai di rumah tersebut, kemudian bertemu dengan Eli alias Meli yang didampingi oleh Yahya selaku Kepala Bidang di Dinas Kesehatan dan Zaitun selaku PPK di Dinas Kesehatan Pemkot Bima. Kemudian Elia alias Umi Eli menanyakan kepada Zikrullah, apakah CV Warni Karya bisa dimenangkan? Lalu Zikrullah menjawab bahwa proyek tersebut sudah penetapan pemenang dan sudah dibuat berita acara hasil pemilihan dan sudah diberikan ke PPK. Hal tersebut karena berita acara hasil pemilihan BHP yang lelang pengadaan komputer Sikda, Puskesmas Kumbe, dan Jati Baru tahun anggaran 2020 sudah ditetapkan pemenangnya yakni PT Bisnis Teknologi Performa dari Jakarta. Kemudian Zaitun juga bertanya kepada Zikrullah, bagaimana cara agar perusahaan yang dimaksud oleh Elia alias Umi Eli bisa menjadi pemenang dalam proyek tersebut. Lalu Zikrullah menjawab bahwa PPK bisa menolak hasil lelang yang diberikan oleh Pokja dan meminta Pokja melakukan evaluasi ulang. Bahwa pada awal tahun 2021 terdakwa memanggil Agus Salim selaku Kabak LPBJ Pemkot Bima agar menghadap terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa menyampaikan itu daftar pekerjaan di PU sudah ada di FAD dan Agus Salim menjawab tidak. Bahwa perintah kepada para PPK untuk memenangkan pelaksana pekerjaan sebagaimana daftar list rekapitulasi dan rekapitulasi pekerjaan dari terdakwa tersebut juga terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022, yaitu perintah kepada PPK Dinas Kesehatan yang dibawa oleh Dr. Andes Haji Asari tahun 2021 dan Zulkarnain tahun 2022, PPK Dinas Pariwisata dibawa oleh Slamet Riyadi, PPK Dinas Pendidikan dibawa oleh Saiful Akbar, PPK Dinas Perhubungan dibawa oleh Suardin alias Asi, dan PPK Sekretariat Daerah dibawa oleh Iksan Nur Muslimin, Kabak Pemerintahan. Bahwa terkait perintah terdakwa dalam pemenangan penyedia barang dan jasa juga dilakukan terhadap pemenang yang tidak ada dalam daftar list rekapitulasi pekerjaan yang ditentukan terdakwa. Terjadi juga dalam pengadaan paket pekerjaan rehab kantor Kecamatan Rasenai Timur tahun 2022 dengan nilai HPS sebesar Rp1.513.820.000 yang awalnya Agus Muslimin selaku PPK-nya mendapat arahan dari Fahad atas perintah terdakwa untuk diberikan kepada Junaidi selaku milik CV Bone Jaya, namun pada saat evaluasi penawaran peserta yang memenuhi syarat untuk menjadi pemenang CV Yakusa yang dimiliki oleh Indra Gunawan. Selanjutnya Agus Muslimin melaporkan hal tersebut kepada Hasanur Rahman selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bima, lalu diarahkan agar Agus Musalim melaporkan kepada terdakwa. Lalu kemudian terdakwa menghubungi Agus Musalim agar menghadap. Setelah tiba di rumah terdakwa, Agus Salim melihat terdakwa sedang berbicara dengan Syahbudi, kerabat Indra Gunawan, pemilik CV Yakusa. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada Agus Salim agar segera melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut dengan CV Yakusa, sehingga pada keesokan harinya Agus Salim selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak dengan Direktur CV Yakusa. Bahwa selain perintah terdakwa kepada Agus Salim, Elia alias Umi Eli juga turut memerintahkan Agus Salim selaku PPK dalam pengadaan mesin jahit sejumlah 186 unit yang akan dibagikan kepada masyarakat pada tahun 2021, namun gagal karena spesifikasinya tidak memenuhi sehingga mesin jahit tersebut kemudian disimpan oleh Umi Eli. Selanjutnya pada tahun 2020 Umi Eli memerintahkan Agus Salim agar melakukan pengadaan mesin jahit kembali sejumlah 186 unit dan menyamakan spesifikasinya dengan mesin jahit yang sudah ada dengan nilai Rp675.989.000. Namun karena Agus Salim khawatir terjadi gejolak masyarakat, maka tidak berani melaksanakan pengadaan mesin jahit tersebut. Bahwa metode yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain selaku Kabak LPBJ Pemkot Bima pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dan Agus Salim selaku Kabak LPBJ Pemkot Bima tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk memenangkan nama-nama orang dan perusahaan dalam daftar list rekapitulasi yang diberikan terdakwa Elia alias Umi Eli dan terdakwa dan Muhammad Mahdis alias Dedi maupun melalui Fahad tersebut. Selanjutnya pada saat Pokja selesai melakukan tahap evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, maka baik Iskandar Zulkarnain maupun Agus Salim biasanya menanyakan hasil evaluasi dokumen penawaran tersebut. Apabila perusahaan yang dimenangkan lelang tersebut merupakan perusahaan yang dikendaki atas perintah terdakwa Elia alias Umi Eli dan Muhammad Mahdis alias Dedi maupun melalui Fahad, maka Iskandar Zulkarnain maupun Agus Salim meminta kepada Pokja untuk melanjutkan lelang. Akan tetapi apabila perusahaan memenangkan lelang bukan merupakan perusahaan sesuai daftar list yang dikendaki menang oleh terdakwa Elia alias Umi Eli, Muhammad Mahdis alias Dedi maupun Fahad maupun dari Fahad, maka Iskandar Zulkarnain maupun Agus Salim akan memerintahkan Pokja untuk melakukan evaluasi dokumen penawaran ulang dan harus Pokja
memenangkan perusahaan yang dikehendaki. Selain itu, Iskandar Zulkarnain maupun Agus Salim juga memerintahkan Polda untuk mencari kesalahan perusahaan pemenang lelang yang tidak sesuai dalam daftar list tersebut agar lelang dapat digagalkan. Bahwa hampir semua proyek-proyek pada dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemkot Bima, maka perusahaan akan menang dan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah atas kehendak yang ditentukan oleh terdakwa selaku wali kota Bima, sehingga terdakwa menjabat sebagai wali kota Bima tersebut sudah menjadi pengetahuan umum di wilayah kota Bima mengenai adanya pekerjaan penyelenggaraan di luar dari yang dikerjakan oleh Muhammad Mahdi Salah Dedi, baik dengan menggunakan perusahaan PT Risalah Jaya Konstruksi maupun dengan meminjam bendera perusahaan lain, maka akan dikenakan kewajiban untuk memberikan setoran fee sebesar 10% dari nilai kontrak kepada Elia alias Sumieli maupun Muhammad Mahdi Salah Dedi. Bahwa atas peran perbuatan terdakwa Elia alias Sumieli, Muhammad Mahdi alias Dedi, Muhammad Amin, Iskandar Zulkarnain, Agus Salim, dan Fad yang secara bersama-sama melakukan permufakatan terkait pemenangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bima, sehingga telah mengakibatkan adanya aliran uang yang bersumber atau terkait dengan pelaksanaan pekerjaan mencari di lingkungan Pemkot Bima perusahaan PT Risalah Jaya Konstruksi maupun ke rekening Muhammad Mahdi Salah Dedi lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa Elia alias Sumieli maupun Muhammad Mahdi Salah Dedi. Bahwa perbuatan terdakwa Elia alias Sumieli maupun Muhammad Mahdi Salah Dedi, Muhammad Amin, Iskandar Zulkarnain, Agus Salim, dan Fahad melakukan perbuatan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan dan persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian tugas untuk mengurus atau mengawasinya, yaitu secara bersama-sama dan bermufakat telah melakukan turut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang jasa, yakni memenangkan perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga terdakwa maupun memenangkan perusahaan lain yang dikehendaki terdakwa dengan memerintahkan dinas-dinas, kepala PBJ dan PPK di Pemkot Bima yang mana perbuatan tersebut bertentangan dan tugas dan kewajiban terdakwa sebagai kepala daerah yang menjabat wali kota Bima sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 peraturan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang menyebutkan menteri kepala lembaga kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang jasa melalui aparat pengawasan internal dan kementerian lembaga pemerintah daerah masing-masing. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan whistleblowing sistem pengawasan pengadaan barang jasa sebagaimana pada ayat 2 sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan pada ayat 76 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan kepada daerah wakil dan para daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf I junto pasal 15 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, bahwa terdakwa Muhammad Lutfi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai wali kota Bima periode tahun 2018 berdasarkan surat pengangkatan sebagaimana dalam dakwaan pertama bersama-sama dengan Elia alias Sumieli pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi, yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah 1.950.000.000 rupiah yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa Muhammad Lutfi selaku wali kota Bima dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan pasal 76 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dilanjutkan rekan kami. Izin yang mulia untuk melanjutkan. Bahwa terdakwa Muhammad Lutfi diangkat menjadi wali kota Bima periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52 garis 7394 tahun 2018 tentang pengangkatan wali kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 21 September 2018 yang selama menjabat wali kota Bima terdakwa didampingi oleh istri yaitu Elia alias Umi Eli.
bahwa terdakwa memiliki adik ipar yang merupakan adik dari Elia alias Umi Eli yang bernama Muhammad Magdis alias Dedi dan berprofesi sebagai kontraktor dan menjabat sebagai Kepala Cabang PT Risala Jaya Konstruksi Kota Bima, bahwa terdakwa selaku Wali Kota Bima bersama istrinya Elia alias Umi Eli memberikan fasilitas dan pengaruhnya terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Bima untuk Muhammad Magdis alias Dedi sehingga mendapatkan paket-paket pekerjaan, bahwa fasilitas yang diberikan oleh terdakwa bersama Elia alias Umi Eli kepada Muhammad Magdis alias Dedi berupa dijadikannya rumah pribadi dan dinas terdakwa sekaligus sebagai kantor BSD Risala Jaya Konstruksi oleh Muhammad Magdis alias Dedi. Rumah tersebut sering digunakan untuk membahas terkait pembagian paket pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima agar dapat dikerjakan Muhammad Magdis alias Dedi baik dengan perusahaannya maupun meminjam perusahaan lain, bahwa pengaruh yang diberikan terdakwa bersama Elia alias Umi Eli agar Muhammad Magdis alias Dedi selaku kontraktor bisa mengerjakan paket-paket pekerjaan tersebut diawali dengan terdakwa meminta list daftar rekapitulasi pekerjaan pengadaan langsung maupun melalui tender kepada para kepala dinas Pemkot Bima yang selanjutnya diisi nama orang-orang atau perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan dalam list tersebut. Selain itu, terdakwa maupun Elia alias Umi Eli memberikan pengaruh kepada ketua dan anggota Pokja yang terdapat di LPBJ Pemkot Bima agar memenangkan perusahaan yang ada dalam list rekapitulasi pekerjaan yang sesungguhnya dikendalikan oleh Muhammad Magdis alias Dedi, bahwa terdakwa juga pernah menjanjikan kepada Safran sebagai salah satu tim sukses pemenangan terdakwa dalam Pilkada Wali Kota Bima untuk memberikan pekerjaan di pemerintah Kota Bima, di mana sekitar tahun 2018 setelah terdakwa dilantik menjadi Wali Kota Bima, Safran menemui terdakwa di rumah pribadinya di Jalan Karantina RT 002 RW 008 Jatiwangi Asa Kota Bima. Safran menyampaikan, "Abang, itu sudah ada yang kerja, ini kapan janjinya?" Maksudnya Safran menanyakan kepada terdakwa terkait pekerjaan yang dijanjikan dengan menggunakan CV Delta Karya. Kemudian terdakwa menyampaikan, "Nanti untuk urusan proyek nanti tanya saja ke Eli, dia yang ngatur proyek." Bahwa yang maksud dipahami Safran bahwa terdakwa mengarahkan Safran agar bertemu dengan Elia alias Umi Eli untuk proyek yang dijanjikan tersebut. Selanjutnya Safran memberikan uang sebesar 100 juta rupiah kepada terdakwa agar CV Delta Karya yang digunakan Safran dapat diberikan pekerjaan, namun akhirnya Safran tidak mendapatkan pekerjaan. Bahwa oleh karena fasilitas dan pengaruh terdakwa bersama Elia alias Umi Eli kepada Muhammad Magdis alias Dedi sehingga memperoleh paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima baik menggunakan PT Risala Jaya Konstruksi maupun menggunakan perusahaan-perusahaan lain yang dipinjam benderanya, maka setelah Muhammad Magdis alias Dedi memperoleh termin pembayaran sebesar 2.706.827.357 rupiah atas nama PT Risala Jaya Konstruksi tanggal 1 November 2019 sebagai pembayaran uang termin pertama dari proyek pelebaran jalan Nungga Talawari CS yang dikerjakan oleh PT Risala Jaya Konstruksi di Dinas PUPR Kota Bima dengan kontrak nomor 07.03/3.3/PPK PM DPUPR Romawi 7 2019. Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada terdakwa maupun Elia alias Umi Eli yang antara lain: 1. Pada tanggal 5 November 2019 dilakukan penarikan secara tunai uang sebesar 1 miliar rupiah oleh Rofiko Alifsyanza S dari rekening PT Risala Jaya Konstruksi atas perintah dari Nafila istri Muhammad Magdis, dan uang tersebut kemudian dibawa ke rumah pribadi dan dinas terdakwa lalu bertemu dengan Elia Umi alias Eli, yang selanjutnya Elia alias Umi Eli memerintahkan agar uang tersebut disetor tunai ke rekening BNI 33323333373 atas nama Risala Jaya Konstruksi lainnya yang pengembaliannya dilakukan oleh Elia alias Umi Eli. 2. Pada tanggal 6 November 2019 dilakukan penarikan secara tunai uang sebesar 350 juta rupiah oleh Rofiko Alfiansyah S dari rekening PT Risala Jaya Konstruksi lalu dibawa ke rumah pribadi dan dinas terdakwa. Kemudian atas perintah dari Nafila, uang tersebut dibelikan beberapa perhiasan yang selanjutnya dibawa ke rumah dinas dan pribadi terdakwa untuk diberikan Elia alias Umi Eli. 3.
pada tanggal 11 November 2019 dilakukan penarikan secara tunai uang sebesar 500 juta rupiah oleh Rofijo Alfiansyah S. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke rekening BNI atas nama PT Rizal Jaya Konstruksi nomor rekening 333233373. Kemudian terdakwa memerintahkan Muhammad Magdis alias Dedi agar mengeluarkan cek senilai 500 juta rupiah untuk pembelian 1 unit mobil Toyota Vios sebagai hadiah ulang tahun Elia alias Umi Eli, bahwa keseluruhan penerimaan uang terkait pengaruh dan fasilitas dari terdakwa dan Elia alias Umi Eli dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bima, yaitu penerimaan uang dari Safran dan Muhammad Magdis alias Dedi seluruhnya sejumlah 1.950 juta rupiah, bahwa sejak menerima uang sejumlah 1.950 juta rupiah tersebut, terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu selaku wali kota Bima tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan batas waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Lutfi bersama-sama Elia alias Umi Eli, istri terdakwa, menerima uang seluruhnya sejumlah 1.950 juta rupiah tersebut adalah berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa Muhammad Lutfi selaku penyelenggara negara, yaitu selaku wali kota Bima sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pasal 76 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian Majelis Hakim. Dakwaan dibacakan. Ya. Kepada saudara terdakwa atas dakwaan yang dibacakan tadi, apakah saudara sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Mengerti ya. Selanjutnya atas dakwaan itu saudara punya hak ya atas dakwaan yang dibacakan untuk mengajukan keberatan atau tidak. Silakan saudara konsultasikan dulu dengan penasihat hukum saudara. Silakan.